Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Chandra dari GNID. Untuk video kali ini masih saya tunjukkan untuk pemula yang akan rakit PC seperti saya, yaitu bagaimana cara memilih motherboard AM5. Terutama di sini akan saya bahas adalah motherboard AM5 B850M yang bisa kita temukan di toko-toko online maupun offline dan dengan sudah include dengan WiFi. Mengapa saya memilih motherboard tersebut? Mari kita simak videonya. AM5 motherboard. Nah, secara umum motherboard AM5 itu ada 4 ya. Ada B840, ada B850, ada X870 dan X870E. Untuk B840 ini merupakan refresh dari generasi motherboard versi A yang untuk AM4 sebelumnya. Untuk AM5 ini dinamakan B840 dan sudah masih menggunakan PCIe 3 dan tidak dapat di overclock, sama seperti seri A tidak dapat di overclock untuk seri sebelumnya. Dan untuk ini B850 yang akan kita bahas nanti sudah bisa menggunakan PCIe Gen 5 pada GPU dan penyimpanan. Itu biasanya opsional tergantung dengan brandnya yang mengeluarkan dan bisa overclocking biasa. Tapi di brand-brand tertentu juga bisa overclocking sampai tinggi. Yang berikutnya adalah X870, yaitu sudah menggunakan PCIe Gen 5 pada GPU dan penyimpanan. Tapi untuk penyimpanan di sini dikatakan pada slot tertentu. Tapi tidak jarang bahwa setiap brand memberikan PCIe 5 untuk penyimpanan itu full. Jadi ada brand tertentu yang full, ada yang tidak. Yang terakhir adalah X870E. Itu sudah menggunakan PCIe Gen 5 untuk GPU dan penyimpanan semuanya. Dan untuk yang E ini port yang ditawarkan itu lebih cepat transfernya, bisa sampai 10 GB dan seterusnya. Dan juga ini khusus untuk overclocking yang entusias atau overclocking yang high crank seperti itu. Kemudian untuk ukuran motherboard secara umum itu ada 4, ada ITX, MATX, ATX dan IATX atau EATX. Nah, untuk B850M yang akan kita bahas nantinya ikut dalam MATX. Dan untuk B850M sendiri itu ada dua, jadi ada B850 dan ada B850M. Yang akan kita bahas adalah B850M. Mengapa saya memilih ini? Karena ini merupakan ukuran dari motherboard yang standar tengah, jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sehingga lebih mudah dalam rakit untuk pemula seperti kita. Nah, pada video ini saya akan membahas sekitar ada 6 motherboard B850M. Disclaimer dulu bahwa motherboard yang saya bahas ini merupakan pendapat pribadi saya, hasil kesimpulan saya sendiri, dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan brand-brand yang saya bahas ataupun brand-brand lainnya. Yang kedua, mengapa saya memilih motherboard untuk B850M? Karena saya nilai ini cocok untuk pemula. Dan yang ketiga, motherboard yang saya includekan di sini adalah semua motherboard yang sudah ada WiFi-nya. Karena untuk aksesoris yang digunakan sekarang ini mudah atau menggunakan WiFi ataupun Bluetooth seperti itu. Ya, kemudian kita lanjut saja ke yang pertama. Di sini pertama ada ASRock B850M Pro RS WiFi. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa bisa menggunakan Ryzen 9000, 8000 dan 7000 series. Kemudian untuk VRAM-nya 8 plus 2 plus 1. Kemudian untuk RAM yang digunakan bisa sampai 8000 kecepatan megatronic per second dengan syarat OC atau overclock RAM. Biasanya ada Expo dan ada Expo dan SMP, nah seperti itu. Kemudian untuk PCIe-nya ada 5.0 dan ada satu PCIe 4.0 yang ini ya. Ini yang untuk VGA yang 5.0 dan ini ada yang 4 untuk tambahan. Mungkin bisa LAN atau USB atau penyimpanan dan sebagainya. Kemudian untuk penyimpanannya di sini ada 3 tambah 4 berarti 7. Yang 3 itu merupakan NVMe dan yang 4 itu SATA. Dan untuk USB-nya di sini ada 17 USB. Untuk LAN masih menggunakan 2,5 GB LAN dan WiFi-nya masih menggunakan WiFi 6E. Untuk heatsink bisa dilihat ini cukup tebal seperti itu. Kemudian NVMe yang atas pun juga sudah ada heatsink. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, ada
dari ASRock juga, yaitu masih ASRock Phantom Gaming B850M dari Riptide Wi-Fi. Ini juga sama, perbedaannya ada di sini, VRAM-nya ada 12 plus 2 plus 1. Untuk kecepatan RAM-nya sama sampai 8000 plus OSI. Untuk PCI-nya juga sama. Untuk penyimpanannya di sini ada sama seperti tadi, ada 7. Jadi ada 3 NVMe dan 4 SATA. Untuk USB masih sama dengan tadi 17, cuma hanya mungkin kecepatannya yang berbeda. Kemudian LAN-nya juga masih 2,5 GB. Kemudian tapi di sini sudah menggunakan Wi-Fi 7. Kalau yang ASRock yang RS tadi masih menggunakan Wi-Fi 6E, ini sudah menggunakan Wi-Fi 7 dan juga ada BIOS flashback. Jadi nantinya jika ada prosesor terbaru, ada upgrade terbaru, tidak perlu jika tidak punya prosesor tidak perlu harus pakai prosesor. Jadi BIOS flashback ini bisa upgrade dengan USB di BIOS, nanti bisa untuk prosesor yang tahun-tahun yang terbaru. Nah, kemudian ini ada seri lagi dari ASRock, ada B850M Steel Legend warna putih. Untuk soket yang disupport sama 9000, 8000 dan 7000 series. Untuk RAM yang digunakan masih ya sama 12 plus 2 plus 1. PCIe masih sama, kemudian kecepatan RAM sampai 8000 USI masih sama. Penyimpanan pun juga masih sama 7. Ada 3 NVMe dan ada 4 SATA. Untuk USB 17. Untuk LAN masih 2,5 GB dan untuk WiFi juga sudah WiFi 7. Untuk heatsink di sini ada banyak ya, yang di sini ada heatsink untuk VRAM-nya dan di sini ada heatsink untuk penyimpanannya, ada 2, ada yang bagian atas dan bagian bawah, yang tengah tidak ada heatsinknya. Kemudian untuk wave-nya juga menggunakan antena. Di sini juga disediakan fitur BIOS flashback untuk memudahkan ya teman-teman. Berikutnya ada dari Gigabyte, ada B850M Gaming X Wi-Fi 6E. Nah, seperti yang kita tahu berarti masih menggunakan Wi-Fi 6E. Untuk VRAM-nya sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya, yaitu ada 10 plus 2 plus 2. Untuk PCI-nya di sini ada 2, yang satu yang PCI Gen 5 dan satu PCI Gen 4, tapi ini full length, full atau panjang ya. Kemudian untuk kecepatan RAM-nya, overclock-nya di sini dapat mencapai 8200, jadi sedikit lebih tinggi dari yang ASRock tadi. Untuk PCI untuk penyimpanannya yang NVMe ada 2 dan SATA ada 4. Masih banyak yang ASRock. Kalau ASRock tadi 3 plus 4, kalau ini 2 plus 4. Yang ada heatsinknya hanya 1. Nah, ini bisa dilihat ada heatsinknya, kemudian 1 di situ. Untuk connectivity tadi sudah disampaikan. Untuk USB-nya ya, USB-nya itu 15, masih banyak yang ASRock. Kemudian lanjut kita ke Gigabyte B850M Aorus Elite Wi-Fi 6E ICE. Ini juga masih menggunakan Wi-Fi dan Wi-Fi 6E. Untuk VRAM-nya sedikit lebih banyak, jadi pakai 12 plus 2 plus 2 dari yang Gigabyte sebelumnya. PCI-nya sama, yang satu 5.0x16, yang satu PCI 3x4. Untuk RAM-nya overclock bisa sampai 8200. Untuk penyimpanannya di sini dua-duanya sudah ada heatsinknya. Jadi penyimpanannya 2 plus 4, totalnya semua ada 6 untuk penyimpanan. Ini sedikit dari yang sebelumnya ya. Nah, ini untuk USB-nya. Kemudian yang terakhir kita ada dari Asus TUF Gaming 850M Plus Wi-Fi. Untuk yang ini VRAM-nya itu ada 14 plus 2 plus 1 dengan masing-masing sampai 80 ampere. Kemudian ini juga bisa dilihat untuk power CPU-nya itu 8x2, yang berarti lebih tinggi. Kalau yang Gigabyte tadi itu kan hanya hanya 1 ya, 8 pin. Kemudian kalau untuk ASRock itu 8 plus 4. Untuk TUF ini paling tinggi, jadi 8x2. Kemudian untuk ekspansi slotnya PCI 5 nya untuk VGA atau GPU ini full
Kemudian untuk yang PCIe 4 hanya kali 1. Untuk heatsink untuk NVMe 3-3 nya sudah ada heatsink, berarti ini penyimpanannya 3 tambah 4 disata, ada 7 untuk penyimpanannya, dan 3 sudah heatsink. Dan ini juga untuk WiFi yang digunakan masih WiFi 6. Untuk port belakang bisa dilihat ada DisplayPort, HDMI, dan total USB nya sampai 18 USB. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk pembahasan singkat mengenai ada 6 brand dari soket AM5 tipe B850M. Ada ASRock B850M Pro RS WiFi, ASRock B850M Riptide WiFi, ASRock B850M Steel Legend, ada Gigabit B850M Gaming X WiFi 6E, ada B850M Aorus Elite WiFi 6S, dan ada TUF Gaming B850M Plus WiFi. Teman-teman jika ingin mencari lebih lengkap silahkan ke webnya ya, seperti itu. Untuk video kali ini saya simpulkan ya teman-teman. Untuk simpulannya adalah di sini kesimpulan yang saya buat ini, saya ambil data 20 Maret 2025. Yang pertama untuk ASRock B850M Pro RS WiFi itu keunggulannya WiFi-nya 6E, VRAM-nya 82+1, dan memiliki harga paling terjangkau di sini ya. Harga paling terjangkau. Nah, untuk USB-nya ada 17, jadi cukup banyak, dan warnanya hanya hitam. Harganya 3.189.000. Yang kedua ada ASRock B850M PG Riptide WiFi. Ini keunggulannya sudah menggunakan WiFi 7. VRAM-nya juga lebih banyak, 12+2+1. Power pin-nya juga ada 8+4 dan 17 USB. Ini bisa untuk overclock tingkat ya tidak terlalu tinggi, tapi bisa untuk overclock lebih baik lah, karena bisa menyuplai CPU power CPU lebih banyak, 8+4. Untuk warnanya juga sama, di sini hitam. Harganya 3.580.000. Yang berikutnya ada ASRock B850M Steel Legend ya. Ini salah nulis, Steel Legend WiFi. Ini juga sudah menggunakan WiFi 7, VRAM-nya juga sama dengan Riptide, USB-nya sama, power pin-nya sama. Nah, ini karena sama, bedanya hanya di warna. Yang ini warnanya putih, dan mungkin perbedaannya juga ada di kecepatan WiFi yang cepat seperti itu. Ini warnanya putih dengan harga 3.399.000. Ini merupakan harga menengah yang biasanya sering orang-orang yang menggunakan, karena USB-nya juga sudah cukup banyak, WiFi-nya terbaru WiFi 7, dan VRAM-nya juga cukup tinggi, ada 12+2+1. Berikutnya ada Gigabit B850M Gaming X WiFi 6E. Nah, ini VRAM-nya sedikit lebih kecil, ada 10+2+2 dengan kemampuannya per kapasitornya 60 ampere. Tapi keunggulannya ada di sini, RAM-nya 8200 mega transfer per second, bisa di overclock sampai 8200. Untuk PCIe tambahan juga full length ya, atau ukuran penuh ya, 3x4 tadi. USB-nya menggunakan 15 USB. Untuk power pin-nya hanya 8. Kemudian ada satu NVMe yang sudah ada heatsink. Warnanya hitam, ini adanya hitam ya, dengan harga 3.575.000. Yang berikutnya ada Gigabit B850M Aorus Elite WiFi 6E. VRAM-nya masih sama dengan yang Gaming X, 10+2+2. RAM-nya juga sama, keunggulannya kecepatannya bisa mampu sampai 8200 MB per second. PCIe-nya juga sama, yang tambahan itu panjangnya lengkap, dan menggunakan 19 USB. Nah, ini USB-nya paling banyak ya teman-teman. Power pin-nya masih 8, NVMe-nya dua-duanya sudah ada heatsink-nya, tapi WiFi-nya masih WiFi 6, dan warnanya warna putih dengan harga 3.575.000. Harganya sama, perbedaannya yang ini dapat USB 9, yang ini 19, yang ini hanya 15. Terakhir ada dari Asus TUF Gaming B850M Plus WiFi. VRAM-nya paling banyak, 14+2+1.
dengan kemampuan masing-masing menahan sampai 80 ampere yang dapat disuplai per VRAM-nya. PCB-nya pun paling banyak 8 layer, yang lain ini 6 layer, yang ini 8 layer PCB sendiri. Heatsink untuk NVMe tiga-tiganya sudah ada heatsinknya. USB-nya itu 18, hanya selisih 1 dengan yang ini ya, walaupun selisih 1 ini sudah sangat banyak, dan kecepatannya pun tinggi, ada yang sampai 10 GB per second. Kemudian power pin-nya 2x8, ini power pin-nya juga paling banyak, sehingga ini merupakan cocok untuk di overclock walaupun WiFi-nya WiFi 6E. Dari yang saya bahas di sini, untuk yang terakhir dulu yang TAF itu warnanya ada hitam, kemudian harganya 4.820.000. Dari yang saya bahas di sini, jika teman-teman menginginkan seri B850M yang overclocknya kemampuannya lebih baik, saya sarankan ambil dari merek TAF. Overclocknya baik karena mampu menahan sampai 80 ampere per kapasitornya. PCB-nya pun paling banyak 8 layar PCB, dan USB-nya pun juga banyak sampai 18 USB. Tapi jika teman-teman ingin memilih yang warna putih, di sini pilihannya hanya 2, yaitu ada dari Steel Legend ataupun dari Aorus Elite. Tinggal teman-teman ingin memilih yang WiFi 7 atau ingin yang USB-nya lebih banyak dan RAM-nya yang sampai 8200. Untuk yang Steel Legend ini RAM-nya sampai 8000 ya. Untuk yang gigabyte ini sampai 8200. Jadi perbedaannya putih di sini, dan untuk harganya pun lebih terjangkau yang Steel Legend. Untuk Steel Legend itu memiliki WiFi 7, harganya lebih terjangkau, tetapi VRAM-nya juga lebih besar ya dari yang gigabyte. Tetapi jika teman-teman ingin RAM-nya yang kecepatannya tinggi sampai 8200, kemudian PCIe-nya untuk USB-nya 19 USB, teman-teman ambil yang gigabyte B850M Aorus WiFi untuk warna putih. Tapi jika teman-teman tidak membutuhkan kecepatan yang tinggi dan USB yang banyak, silakan ambil yang ASRock Steel Legend karena harganya pun lebih terjangkau. Dia pun juga sudah WiFi 7 dan VRAM-nya juga lebih banyak. Untuk power pin-nya pun juga lebih banyak dari yang gigabyte. Tetapi jika teman-teman ingin yang paling terjangkau, di sini ada Pro RS WiFi dengan harga 3.189.000. Jadi untuk pilihannya saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Ini saya ambil harganya per 20 Maret 2025 yang saya dapat dari beberapa dari toko online yang bisa saya dapatkan. Mungkin ada harga naik turunnya tidak terlalu jauh, tetapi ini merupakan motherboard yang bisa kita dapatkan saat ini untuk seri B850M WiFi. Nah, itu teman-teman untuk pembahasan video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada saran, kemudian mungkin ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.